Nah, kebetulan beliau ini juga memiliki toko sembako sekaligus pedagang sayur. Yuk ikutin kami. Iya, Izin tapi bertanya, duduk ya apa ya? sebelumnya nama Soleh. misalnya harga cabai ini naik, Ya. itu apakah orang akan membeli banyak atau sedikit? Dikit lah, kan naik. Ya. Kalau dari harganya turun ya mungkin banyak kan. Kalau harganya naik ya pasti dikit lah. Orang pertama ya kaget kok naik. Itu cuma ngurangin jatah ini dia, jatah belanja yang lain gitu. Biasanya uang sisanya untuk beli keperluan lain, gara-gara cabai naik ya harus dibagi lah. Jika harga cabai itu naik, apa yang akan dilakukan oleh Bapak sebagai pedagang sayur? Tetap beli cabai ya cuman ya kita kurangin stok aja gitu. Biasa beli semamanya beli 1 kilo jadi beli setengah kilo gitu kan, ngurangin stok penjualan gitu. Karena cabai naik itu kan pasti nambah modal. Nah, jadi kita ya antisipasi ya ngurangin stok aja. Cabai ini kan nggak stagnan gitu. Apa namanya kalau stagnan itu ya, nggak stabil ya. Ya. Nah, hari ini naik tiba-tiba besok turun gitu. Kalau bagaimana hubungan antara jumlah cabai yang tersedia di pasar dengan kenaikan harga cabai? Karena saat cabai murah itu terkadang penjualan kehabisan stok. Kalau memang kosong di agen besarnya ya pasti mahal lah. Karena yang beli cabai itu kan bukan 1-2 orang yang mau jualan seperti Bapak ini kan, yang mau ngecer-ngecer di tempat-tempat lain gitu. Masih banyak walaupun mahal kan masih, karena itu kan kebutuhan itu. Belum lagi rumah makan, belum lagi yang jual-jualan yang lain gitu, pasti butuh. Nah gitu ya pasti tetap beli orangnya. Jadi teman-teman, itulah wawancara kami di toko sembako dan sekaligus pedagang sayur. Terima kasih. Bye. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan signifikan selama bulan suci Ramadan. Lonjakan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat serta distribusi pasokan yang tersendat akibat faktor cuaca. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan melalui wawancara kepada pedagang sayur dan berita pada channel GTV Jember yang ditayangkan pada 28 Februari 2026 menyatakan bahwa harga cabai melonjak naik karena kita akan memasuki masa ataupun hari istimewa yaitu Idul Fitri. Maka dari itu tentunya harga cabai ini akan berpengaruh kepada konsumen ataupun produsen, yang dimana kita menyimpulkan bahwa hal ini akan berpengaruh pada permintaan dan penawaran. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta oleh suatu pasar tertentu dengan harga tertentu dalam tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi teori permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, iklim, pendapatan konsumen, cita rasa, dan ramalan masa yang akan datang. Hukum teori permintaan, apabila harga barang naik, maka permintaannya akan menurun. Sebaliknya, apabila harga barang menurun, maka permintaannya akan menaik. Kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Penawaran adalah banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual kepada suatu pasar tertentu dengan periode tertentu dan tingkatan harga tertentu. Keinginan para penjual dalam menawarkan barang tersebut pada tingkatan harga tertentu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama harga, yang kedua harga barang lain, yang ketiga faktor produksi, yang keempat tujuan perusahaan, yang kelima ekspektasi atau ramalan, yang keenam adalah teknologi. Di mana dalam hukum penawaran semakin tinggi harga barang tersebut, semakin banyak pula jumlah barang yang akan ditawarkan, dan sebaliknya semakin rendah harga barang tersebut, semakin sedikit pula jumlah barang yang akan ditawarkan. Dan kurva penawaran adalah kurva yang menghubungkan atau membahas tentang
harga suatu barang tersebut dengan jumlah barang yang akan ditawarkan, di mana kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami angkat, yang dimana saat ini kita akan menjelang Lebaran. Nah, maka dari itu harga cabai juga mengikuti hari Lebaran tersebut, karena hari Lebaran dianggap hari istimewa, yang dimana harga cabai itu dijual dengan harga tinggi. Nah, di sini kami memiliki soal yang dimana di pasar A kota diketahui bahwa jika harga cabai 25.000 per kilo, jumlah yang diminta 1.000. Cabai 45.000 per kilo, jumlah yang diminta 600 kilo. Sedangkan menjelang hari raya, harga cabai naik lagi menjadi 50.000 per kilo. Nah, di sini kita akan menentukan penyelesaiannya. Rumus dari permintaan tersebut adalah KID sama dengan A dikurang BP, yang dimana kita ketahui KID tersebut adalah jumlah permintaan, dan P adalah harga, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien. Nah, kita ketahui tadi adalah P1 nya itu 25.000, Q1 nya 1.000 kilo, P2 nya 45.000, dan Q2 nya 600 kilo. Di sini kita akan mengetahui cara mencari nilai B dari permintaan. Mencari nilai B tersebut adalah B sama dengan Q1 dikurang Q2, P2 dikurang P1. Nah, kita masukkan nih angkanya. Jadi 1.000 dikurang 600, 45 dikurang 25. Kita ada tanda per ya teman-teman. Nah, jadi nilainya itu kan kita tadi sudah mengetahui 1.000 dikurang 600 itu adalah 400, dan 45 dikurang 25 itu adalah 20. Jadi B sama dengan 400 dikurang 400 dibagi 20. Nah, hasilnya itu adalah 20. Jadi yang kita dapat nilai B yaitu adalah sejumlah 20. Artinya setiap harga naik 1.000, jumlah permintaan turun 20 kilo. Setelah kita mencari nilai B, maka selanjutnya kita akan mencari nilai A, yang dimana nilai A ini kita bisa gunakan titik salah satunya, mau P1 sama Q1 atau P2 sama Q2. Kita akan mencoba dari yang Q1 sama Q2, yang dimana P1 dengan Q2 tadi adalah 25.000 dan 1.000 kilo. Nah, kita masukkan ke rumusnya kembali, yang dimana QD sama dengan A dikurang BP. QD tadi kita anggap itu 1.000 nilainya teman-teman, yang dimana tadi kan Q1 dianya. Terus selanjutnya itu adalah A, karena kita akan mencari nilai A dikurang B tadi kan 20, P itu price itu 25. Nah, selanjutnya kita akan mengkalikan terlebih dahulu antara 20 dan 25. Hasilnya yaitu adalah 500. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kan di situ perhitungan jadi 1.000 sama dengan A dikurang 500. Otomatis min 500 ini dipindahkan ke depan, yang dimana dia akan berubah menjadi plus. Jadi 500 ditambah 1.000, yang mana 1.500. Jadi nilai A tersebut yaitu adalah A sama dengan 1.500. Selanjutnya kita akan mencari fungsi permintaannya, yang dimana kita balik lagi ke rumusnya yaitu adalah QB sama dengan A dikurang BP. QB sama dengan A nya tadi kita sudah dapat 1.500 dikurang B itu adalah 20, dan P kita masih tanda tanya. Nah, di sini kita akan mencari nilai P tersebut, yang dimana misalnya kita menghitung harga jumlah saat harga cabai itu melonjak ke harga 50, karena pada saat itu menjelang hari Lebaran kita mengetahui nih P-nya itu adalah 50. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan, yang dimana QD sama dengan 1.500 dikurang 20 dalam kurung 50, yang mana kita akan melakukan penjumlahannya terlebih dahulu yaitu adalah 20 dikali 50. Nah, yang hasilnya yaitu adalah 1.000. Selanjutnya itu adalah kita turunkan yang QD sama dengan 1.500 dikurang 1.000. Jadi hasil QD atau fungsi permintaan yaitu adalah 500. Jika harga cabai melonjak menjadi 50.000 per kilo, maka jumlah yang diminta adalah 500 kilo. Nah, kita sudah tahu nih teman-teman bahwa apabila harga naik, maka
25.000 maka permintaannya 1.000 kilo. Apabila harga 45.000 maka permintaannya itu 600 kilo. Nah, kita sudah tahu menjelang lebaran itu harganya 50.000 per kilo, maka permintaannya itu adalah 500 kilo. Kita tadi sudah menyelesaikan soal atau studi kasus dari permintaan. Sekarang kita akan menyelesaikan studi kasus dari penawaran. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yang dimana di pasar kota B diketahui bahwa jika harga cabai 30.000 per kilo, jumlah yang ditawarkan 40 kilo. Jika harga cabai 50.000 per kilo, jumlah yang ditawarkan 800 kilo. Karena harga cabai naik menjadi 60.000 per kilo, pedagang ingin mengetahui jumlah yang akan ditawarkan di pasar. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dasar dari penawaran, yang dimana QS sama dengan A ditambah BP. Yang tadi permintaan itu adalah minus, yang untuk penawaran ini adalah plus. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai B. Sama seperti halnya pada saat kita mencari nilai B pada permintaan, yang dimana B sama dengan Q2 dikurang Q1 sama per P2 dikurang P1. Nah, di sini kita akan memasukkan angkanya, yang dimana kita ketahui tadi bahwa Q2-nya itu 800 dan Q1-nya 400 per yang dimana kita ketahui P1-nya itu adalah 50 dan P2-nya itu adalah 30. Kita sama-sama dikurang. Nah, kita sudah ketahui tadinya kadar adalah 800 dikurang 400 dan 50 dikurang 30. Itu adalah B sama dengan 400 per 20. Jadi, B yang kita ketahui adalah 400 dibagi 20 yaitu adalah 20. Jadi jumlah B pada penawaran yaitu adalah 20. Sekarang kita akan mencari nilai A. Nah, nilai A ini misal kita bisa tahu dari rumus tersebut, yang dimana QS sama dengan A ditambah BP. Nah, tadi kita akan mencari ataupun mengambil titik yang pertama, yang dimana P1 dan P2. Pada saat harga 30.000 per kilo, maka penawaran yang ditawarkan yaitu 400 kilo. Nah, di sini kita akan masukkan angka tersebut ke dalam rumus, yang dimana QS-nya itu adalah 400 sama dengan A karena kita tanyakan, ditambah 20 itu adalah nilai B dan 30 itu adalah nilai price atau P. Nah, kita akan langkah selanjutnya adalah 400 sama dengan A ditambah 20 tadi sama 30 tadi dikalikan. 20 dikali 30 sama dengan 600. Sudah kita ketahui bahwa 400 sama dengan A ditambah 600. Selanjutnya angka dari 600 tersebut kita pindahkan ke depan atau kita substitusikan. Nah, jadi nilai yang menjadi plus tadi itu berpindah menjadi min, yang dimana hasilnya adalah 400 min 600. Jadi 400 dikurang 600 yaitu adalah min 200. Jadi nilai A dari penawaran tersebut adalah min 200. Rumus dari fungsi penawaran yaitu adalah QS sama dengan A ditambah BP. Nah, kita masukkan saja yang sudah kita cari tadi, di mana QS sama dengan min 200 ditambah B itu adalah 20 dan dalam kurung itu P itu adalah 60. Nah, kita kalikan terlebih dahulu 20 dan 60, yang dimana kita dapat adalah 1200. Jadi QS sama dengan min 200 ditambah 1200. Lalu kita kurangkan ataupun kita jumlahkan, maka hasilnya QS sama dengan 1000. Jadi pada saat harga cabai itu 60.000, maka penawaran yang ditawarkan penjual ataupun produksi itu sebesar 1000 kilo. Jika harga cabai mencapai 60.000 per kilo, maka penjual akan menawarkan cabainya sebanyak ataupun sejumlah 1000 kilo. Nah, sama halnya dengan hukumnya, yang dimana semakin harga menaik, maka penawaran yang akan ditawarkan semakin banyak. Setelah kita mengetahui penyebab kenaikan harga cabai, maka di sini saya akan menyampaikan solusi dari kami. Yang pertama yaitu dari sisi permintaan. Kita sebagai konsumen sebaiknya tidak melakukan panic buying atau membeli barang secara berlebihan. Selain itu, kita juga bisa membeli barang substitusi atau membeli barang pengganti. Misalnya dari cabai segar diganti dengan cabai kering.
Pemerintah juga bisa melakukan observasi pasar agar harga di pasar itu tetap stabil. Yang kedua, dari sisi penawaran. Petani dan pemerintah perlu meningkatkan produksi dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi modern. Selain itu, subsidi pupuk dan kelancaran distribusi sangat penting agar barang tersebut cepat sampai ke pasar dan tidak langka. Jadi, jika permintaan dan penawaran dijaga dengan stabil, maka harga akan tetap stabil dan menguntungkan untuk semua pihak. Terima kasih. Istimewakan hari dengan stabilkan